Jumpa lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran kita kali ini. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Ibu harapkan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat agar bisa mengikuti pelajaran kita kali ini. Bagi anak-anakku yang kurang sehat, Ibu harapkan semoga anak-anakku bisa segera pulih kembali. Syukur Alhamdulillah sehenti-hentinya kita ucapkan atas nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi kita umat muslim di seluruh dunia ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kita kali ini, kita akan membahas materi tentang pemanasan global. Istilah pemanasan global atau bahasa kerennya disebut dengan global warming adalah suatu kata yang paling sering kita dengar saat sekarang ini. Apakah anak-anakku tahu apa itu pemanasan global? Apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Dan apa efek yang ditimbulkan bagi kehidupan di bumi ini? Untuk mengetahui hal tersebut, Ibu harapkan anak-anakku tetap menonton video pembelajaran kali ini sampai selesai. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi ini yaitu menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Poin bahasan yang ingin kita bahas pada pertemuan kita kali ini yaitu 1. Efek rumah kaca, 2. Pemanasan global, 3. Penyebab dan dampak pemanasan global, 4. Upaya menanggulangi pemanasan global. Dari poin bahasan ini, maka diharapkan tujuan pembelajaran yang bisa dicapai setelah materi ini selesai yaitu 1. Anak-anakku dapat menjelaskan pengertian efek rumah kaca, 2. Dapat menjelaskan pengertian pemanasan global, 3. Dapat menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global, 4. Dapat menjelaskan dampak pemanasan global bagi kehidupan di bumi, 5. Dapat mendeskripsikan beberapa upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Sebelum kita mulai membahas materi satu persatu, mari kita lihat video berikut ini. Sebuah pulau es yang berukuran 4 kali kota Manhattan dengan tebal setengah dari tinggi bangunan Empire State telah terpisah dari gletser utama Greenland. Gambar satelit menunjukkan gletser Petermann yang terletak 1000 km sebelah selatan kutub utara telah kehilangan seperempat bagiannya. Pulau es tersebut mengandung air yang bisa mencukupi kebutuhan air di Amerika Serikat selama 120 hari. Para ilmuwan berkata, sulit ditentukan apakah fenomena ini disebabkan oleh pemanasan global. Catatan tentang gletser dan air di bawahnya masih terlalu dini untuk dijadikan bukti. Namun, terpisahnya es dari Greenland diperkirakan akibat aliran air di bawah gletser tersebut. Video tersebut merupakan salah satu gambaran dampak pemanasan global yang terjadi di muka bumi kita ini. Baik, kita bahas A. Efek rumah kaca. Saat sekarang ini suhu semakin tidak menentu. Di saat malam pun terkadang kita tidak bisa tidur karena panas. Banyak orang berpendapat bahwa hal itu disebabkan oleh efek rumah kaca. Jadi, apakah efek rumah kaca itu? Untuk mengetahui apa itu efek rumah kaca atau proses terjadinya efek rumah kaca, mari kita lihat video berikut. Pada dasarnya, efek rumah kaca sangat diperlukan untuk menjaga suhu bumi tetap stabil dan tidak terlalu ekstrim. Seperti yang kita ketahui, bumi diselimuti oleh lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Jika atmosfer tidak ada, maka bumi dapat menjadi sangat dingin. Mengapa? Mari kita lihat perbandingan permukaan bumi dengan atmosfer. Bumi memancarkan radiasi panjang gelombang inframerah yang berasal dari energi matahari yang diserapnya ke angkasa. Atmosfer lebih banyak memantulkan radiasi tersebut dibandingkan permukaan bumi.
sedangkan radiasi yang lainnya diserap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Banyak gas-gas rumah kaca di atmosfer, namun yang paling umum adalah uap air dan karbon dioksida serta metana. Radiasi gelombang pendek yang dipancarkan oleh matahari dapat melewati gas-gas rumah kaca tersebut. Namun, radiasi gelombang panjang akan tertahan oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Sebagian radiasi gelombang panjang yang tertahan oleh gas rumah kaca akan dilepaskan ke angkasa, dan sebagiannya lagi akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Hasilnya akan ada siklus yang berkesinambungan antara bumi dan atmosfer dalam memancarkan energi panas. Fenomena inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas dari bumi. B. Pemanasan global. Pemanasan global adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Aktivitas manusia selalu menghasilkan berbagai zat sisa buangan yang salah satunya berupa gas. Banyaknya gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Akibat aktivitas manusia, lebih dari beberapa periode, karbon dioksida di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida akan memengaruhi kadar panas di bumi. Penyebab pemanasan global. Pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan dapat meningkatkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Dikarenakan karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca, maka meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer akan berkontribusi pada terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, setiap tahunnya kadar karbon dioksida di atmosfer terus-menerus meningkat. Faktor penyebab terjadinya pemanasan global. 1. Emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Emisi karbon gas dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. 3. Emisi metana yang berasal dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. 4. Deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. 5. Penggunaan CFC dalam pendingin. 6. Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak dari pemanasan global. Sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas-gas buangan yang berupa karbon dioksida secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak baru bagi kehidupan. Tetapi ternyata gas-gas buangan tersebut memberikan dampak yang paling besar dalam mempercepat terjadinya pemanasan global. Berikut kita lihat dampak pemanasan global yang terjadi di permukaan bumi kita ini, yaitu 1. Peningkatan temperatur bumi. Selama 100 tahun ini, suhu bumi meningkat sekitar 1 derajat Fahrenheit. 2. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa wilayah menjadi basah atau banjir, dan beberapa bagian lainnya mengalami kekeringan. 3. Mencairnya es atau glacier pada daerah kutub, yang dapat menyebabkan kadar air laut meningkat. 4. Hilangnya terumbu karang yang berada di dasar-dasar laut. 5. Cuaca yang ekstrim dapat menimbulkan masalah ekonomi dan juga kesehatan. 6. Kegagalan panen yang besar-besaran.
7. Kepunahan beberapa spesies yang semakin meluas. Dan 8. Semakin menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Usaha-usaha untuk mengatasi pemanasan global. Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. Berikut beberapa usaha yang dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global, yaitu menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya, seperti menggunakan sel surya yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan dengan cara menjaga kondisi mesin, menjaga tekanan ban, menggunakan oli mesin yang sesuai, dan rutin mengganti penyaring udara. 3. Mengurangi deforestation atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. 4. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. 5. Mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan. Lebih lanjut, silahkan anak-anakku mengerjakan tugas-tugas yang ada pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Sebagai kesimpulan untuk materi pemanasan global ini yaitu 1. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas dari bumi. 2. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap. 3. Penyebab utama pemanasan global adalah meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer yang berasal dari pembakaran hutan, pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran gasolin, dari gas metana, penggunaan CFC, dan penggunaan pestisida. 4. Dampak pemanasan global antara lain meningkatnya suhu bumi, mencairnya es atau gletser di kutub, cuaca ekstrim, hilangnya terumbu karang, punahnya beberapa spesies hewan, kegagalan panen, dan menipisnya lapisan ozon di atmosfer. 5. Upaya untuk menanggulangi pemanasan global yaitu menggunakan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi, mengurangi deforestation, mengurangi produk yang mengandung CFC, dan melakukan penghijauan. Marilah anak-anakku, kita selalu memulai dari hal-hal yang kecil untuk menjaga bumi kita tetap asri. Nah, bagaimana anak-anakku yang cerdas? Ibu harapkan setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian mendapatkan informasi tentang pemanasan global. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ibu harapkan anak-anakku tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah, tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.